Sementara di belakang panggung teknis lagi panik, lagi stres, lagi ada yang menangis, ada yang apa segala macam. Saya nggak boleh terbawa emosi itu, harus tenang. Terus saat itu hidrolik harus saya turunkan. Backing vokal harus kembali lagi. Kan saya harus menghitung waktu. Karena kalau tidak tuh backing vokal nyemplung. Karena hidrolik itu masih di bawah. Tadinya ragu mau bikin itu. Karena nggak semua orang mengerti perombuk. Karena tidak semua orang yang bekerja di event, di konser punya latar belakang teater yang biasa mengerjakan perombuk. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Halo Sobat Obrigado, hari ini kita jumpa lagi di episode terbaru Obrigado. Hari ini Obrigado kedatangan tamu istimewa, seorang sosok perempuan yang menjadi orang penting di berbagai seni pertunjukan di Indonesia. Tapi ini sebenarnya bukan kita yang kedatangan ya, tapi kita yang menyambangi kediaman beliau. Langsung aja ya, kita sambut Ibu Untari. Yeay. Nih, teman-teman Obrigado mungkin yang masih awam dengan seni pertunjukan, Ibu Untari ini adalah salah seorang sosok yang penting di balik sebuah konser yang tahun 2023 lalu di GBK, yaitu konser Raisa. Dan Bu Untari ini adalah stage manajernya. Yeay. Bangga ya, seorang perempuan ada di dunia industri yang mungkin male dominated ya Ibu ya. Oke, Ibu Untari, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk datang ke kediaman Ibu. Sama-sama. Mengganggu waktunya ini. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Baik, Ibu, kita mungkin sebelum saya mulai, Ibu memulai karir dari mana, sebenarnya tuh kalau kita bicara stage manager, apa sih itu Ibu stage manager? Jadi teman-teman Sobat Obrigado tuh bisa tahu apa sih sebenarnya itu pekerjaan sebagai seorang stage manager. Ya, stage manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan sebuah pertunjukan dari awal hingga akhir. Jadi dia membawahi tim, ada stage crew dan lain-lain. Dia juga menjadi seorang komunikator dengan seluruh divisi yang ada. Kan kita ada technical production, ada produser, ada production manager, ada kreatif. Pokoknya semuanya divisi-divisi yang terlibat dalam sebuah pertunjukan, dia menjadi seorang yang mengkomunikasikan segala informasi. Berarti Ibu ini simpulnya sebenarnya ya, untuk Betul. mengikat semuanya yang dalam satu tim itu. Betul. Nah, sebelum jauh kita bicara mengenai stage manager, emang Bu Untari emang punya latar belakang pendidikannya emang ada dengan seni pertunjukan gitu Ibu? Enggak. Ayo cerita dulu dong Bu. Ya. Kok bisa gitu Bu? Major saya teknik sipil. Wow. Harusnya yang ngebangun stage ya? Ya. Agak-agak aneh, makanya kalau diledekin, jurusannya IKJ, jurusan teknik sipil kayaknya gitu, teman-teman bercandaannya gitu. Jadi memang keterlibatan saya di dunia seni pertunjukan yang akhirnya berlanjut ke dunia event sebetulnya mempunyai proses, nggak langsung saya nyemplung, emang pengen niat masuk ke dunia itu, enggak gitu. Jadi awalnya tahun 88 tuh kebetulan kakak saya adalah teman dari salah satu orang teater koma gitu ya, Mbak Sari Majid. Terus tahun 88 teater koma punya suatu produksi, saya diajak gitu kan. Oke, saya lihat latihan. Waktu itu masih di Setiabudi sanggar kita. Saya bantuin apa nih, ngurusin konsumsi, ngurusin apa. Terus pindah ke gedung pertunjukan, saya juga ikut bantuin, cuma ngeliat-liat aja gitu yang di belakang panggung. Oh begini ya, oh, kerja panggung begini ya, ih seru banget ya gitu ya. Karena saya juga melihat dari sisi penampil dan juga pekerjaan di belakang panggung gitu. Terus tahun 89 saat itu Mas Nano Riantiarno membuka kesempatan untuk anggota baru. Oke, Nah, setahun kemudian nih berarti. Tahun kemudian nih saya ikut gitu. Jadi saya bermula dari bermain gitu. Depan panggung ceritanya ya. Betul, waktu itu konglomerat Buris Rawa lakonnya. Jadi gitu ya, baru cuma itulah supporting cast gitu ya. Jadi cuma main gitu dah. Berjalan beberapa pertunjukan,
biasanya teater koma itu stage manajernya adalah Mbak Sari Majid kebetulan gitu. Nah, eh, alhamdulillah saya diberi kesempatan saat itu, oke, kamu jadi asisten saya ya gitu. Mulai deh ikut. Oh ternyata nggak cuma calling queue gitu, nggak ini masuk itu masuk nggak gitu. Ternyata prosesnya, paperworknya, semua segala macam banyak gitu untuk menjadi seorang stage manager. Nah saya ikutin tuh satu pertunjukan, dua pertunjukan sampai ke berapa akhirnya saya dipercaya untuk menjadi stage manager dari pertunjukan teater koma. Berapa tahun itu boleh tahu Bu Untari setelah dari mulai dipercaya jadi Sebagai asisten? asisten. Eh 3 tahunan ya kayaknya 3 ya, saya tahunan. lupa sih. Wow. Karena kan setahun kita produksi bisa 3-4 kali, jadi beberapa produksi setelah itulah. Memang kalau teater koma masih produktif banget ya. Ya. Ah, oke. Nah, jadi dari perjalanan itu kira-kira dari situ berkembangnya seperti apa, Bu? Bisa cerita lagi nggak? Ya, selanjutnya di teater koma tuh kan ada Mbak Ratna Riantiarno. Nah kebetulan waktu itu juga Mbak Ratna Riantiarno tuh punya eh, company yang kadang-kadang mengerjakan event-event gitu. Akhirnya saya suka ikut-ikut juga sama Mbak Ratna gitu. Terus juga Mbak Ratna waktu itu di Dewan Kesenian, akhirnya saya juga membantu ada beberapa pekerjaan seperti kayak Art Summit gitu. Itu saya sudah dilibatkan sebagai stage manager gitu. Terus bantunya segala macam gitu ya. Ya itulah pekerjaan event. Saya juga pernah mengalami waktu itu membantu sebagai tiketing Jack Jazz pada saat itu. Jadi yang semua pekerjaan dari yang bawah sampai yang apapun udah saya coba sih pada tahun-tahun itu sih gitu. Itu berasa nggak sih efeknya buat perkembangan karir developmentnya Bu Untari? Karena kan semua dari bawah, semua dicoba, terus sekarang menjadi stage manager itu berasa nggak, Pak? Berasa banget gitu ya. Apalagi setelah itu berkembang saya bergeser ke event. Jadi dari seni pertunjukan terus saya dipercaya untuk menghandle event corporate gitu, conference atau launching gitu, musik, konser, musikal. Jadi tipikal semua pertunjukan dan event saya masuk gitu. Jadi itu yang agak-agak beda sih. Saya datangnya dari teater dulu, Ya. baru berkembang ke conference dan lain-lain gitu. Jadi saya sebagai basic di stage manager di teater itu menurut saya itu menjadi platform untuk kita ke step berikutnya menjadi lebih mudah Kayak banyak ya pelajarannya, Bu ya. banget. Jadi kalau ditanya pelajaran apa ini yang paling penting nih dari tugas pertama sebagai asisten stage director gitu, Bu ya? Stage manager. Stage manager ya, stage manager apa, Bu? Pelajaran utamanya, Bu? Ya, sebetulnya proses kerja seorang stage manager itu kan bukan cuma pada saat show, bukan hanya pada saat event, bukan cuma calling the show, calling queue. Oke, ini lighting ini itu enggak. Tapi sebetulnya ada beberapa pekerjaan preparation yang harus kita kerjakan gitu. Kita melakukan meeting koordinasi, kita meeting dengan si produser, meeting dengan production manager, technical dan kreatif. Itu tuh kita lakuin. Kita kan jadi pencatat. Stage manager itu menjadi pencatat dan jadi komunikator, menjadi link. Makanya kadang kita disebut adalah master link karena kita menjadi simpul, menjadi komunikasi ke semua divisi. Itu sih. Jadi emang kita menjadi komunikator. Kita harus fokus, kita harus orangnya yang detail gitu. Terus kita menjadi problem solver, namanya event. Kita nggak pernah tahu nih. Nah, dari A sampai Z udah kita Ada aja ya, Bu ya? ada aja gitu kan. Nah, satu hal lagi yang buat saya senang adalah bagaimana karakter stage manager itu menjadi penting. Gimana ceritanya itu, Bu? Jadi memang stage manager itu harus punya rasa humor, bukan berarti pelawak ya gitu kan. Jadi emang dia harus bisa menempatkan kapan kita nih bisa menjadi bercanda, kapan itu. Pokoknya dia harus menciptakan dan memberikan energi positif buat tim yang bekerja gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang event lagi tegang, kalau stage manajernya temperamen
udah berantakan pasti, gitu. Jadi saya juga pernah punya pengalaman, saya mengerjakan event, GR H-1 dari pagi sampai malam, aman. Aman ya Bu. Besok GR dari pagi sampai 1 jam sebelum event, aman. Begitu event, waktu itu kita, ada kabuki gitu ya. Ya. Begitu mulai, oke, jreng, kabuki kebuka, LED-nya mati setengah. Wah, ini Gimana ditonton itu Bu jadinya? ditonton banyak orang gitu Iya iya. kan. Nah, gimana caranya saya harus membuat situasi tegang itu nggak boleh terjadi di saya. Bagaimana saya harus memberikan energi positif buat tim saya. Jadi apa? Oke, blockingnya sini, pindah ya ke sini. Iya Sehingga iya. mata kamera tetap dapat Iya iya. gitu. Oke, abis ini yang ini kita skip karena nggak mungkin itu. Saya harus benar-benar memberikan energi positif, memberikan ketenangan buat tim, Oke. buat yang bukan cuma stage crew saya, tapi semua orang ya lighting, ya multimedia, ya audio itu yang kita kita harus share rasa tenang itu gitu. Itu yang menurut saya sisi lain dari seorang stage manager tuh benar-benar harus punya personal skill yang nggak gampang menurut Nah, saya. saya kejar lagi nih Bu, untuk dapat personal skill itu, ada nggak misalnya tips dari Ibu untuk ngelatih itu misalnya? Learning by doing sih saya pikir kalau itu, karena balik lagi personal skill, semua orang pasti, gifted as siapa, sudah ada gitu ya. Cuma bagaimana kita, communication skill kita dilatih gitu kan, me-manage emosi, itu sih bisa dilatih sebetulnya gitu. Bagaimana kita, menyelesaikan masalah gitu. Itu sebetulnya kalau menurut saya di luar dari kita emang harus melatih kepada diri kita sendiri, itu learning by doing. Learning by doing ya, oke. Nah, kalau sedikit saya mundur lagi Ibu, berarti pertunjukan pertama yang Ibu menjadi stage manager itu di Teater Koma itu apa, masih ingat nggak Ibu? Aku lupa pertunjukannya kan. Pokoknya itu 3 tahun setelah Ibu Ya kurang lebih segitu sekitar deh. segitu ya Bu ya. Nah, akhirnya bisa bisa nyangkut nih ke event. Kan kalau kita bilang seni pertunjukan tuh banyak ya Bu ya. Mungkin lebih spesifiknya akhirnya ke event. Itu setelah kalau tadi dari Ibu tadi dipanggil ya Bu ya untuk mengisi ini, itu ada cerita lain lagi nggak Bu? Iya, Kenapa sampai bisa, apa karena oh karena saya pikir saya udah oh dunia teater ini sudah berbekal ini, jadi Ibu merasa bahwa misalnya ini Bu, lebih gampang untuk men-touch bagian ini masuk ke dunia event, atau memang ada challenge lain yang memang Ibu kejar gitu? enggak sih, buat saya semuanya sama gitu. Ya kebetulan kesempatannya aja yang datang seperti itu. Jadi tiba-tiba ada yang minta saya untuk handle konser, ada tiba-tiba menghandle corporate gitu. Itu running by the flow aja. Saya nggak ada yang khusus. Oh saya nggak mau pegang ini lagi. Oh kayaknya ini lebih challenging. Nggak. Buat saya semuanya challenging. Challenging artinya dalam dalam supaya bisa terus meningkatkan diri ya Bu Betul, ya? betul. Karena saya selalu menempatkan event sesimpel apapun, kita compare dengan sebuah pertunjukan yang serumit apapun, saya menggarapnya dengan serius. Gitu. Jadi semua saya lakukan sesuai porsinya gitu. Nah, ini catatan paling penting nih, salah satu poin penting berarti semua digarap dengan serius ya Bu ya. Mau itu event besar atau event Betul, kecil ya Bu betul, ya. betul. Oke. Ada lagi nggak Ibu sesuatu yang memang itu kan sebenarnya ini kan kunci. Kalau kata anak-anak sekarang kunci Bu, pakai TJ. Kunci. Nah, selain itu apa Ibu? Karena kan kalau kita bisa lihat kan mungkin antara ada kesamaan-kesamaan tertentu yang mungkin Ibu yang dalam dari pertunjukan dari berbagai seni pertunjukan gitu. Ada lagi hal yang menurut Ibu yang bisa di-share ke sobat Obrigadi seperti tadi ya. Sekecil apapun atau sesimpel apapun sebuah event ataupun seni pertunjukan memang harus di-treat seserius mungkin sesuai porsinya. Ada lagi nggak selain itu Ibu? Eh sebetulnya banyak sih yang kalau kita mau belajar tentang apa itu tugas dari stage manager gitu ya. eh, Banyak poin-poin yang emang kita harus perdalam lagi gitu ya, sehingga buat buat kita sendiri jadi
jadi menambah apa ya, skill gitu ya. Tetap harus belajar, belajar, belajar. Saya sampai sekarang masih belajar untuk segala hal gitu, bahwa eh, nggak gampang memanage banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Tidak gampang memanage dengan tingkat kesulitan teknikal, bisa dari yang simple sampai yang rumit itu. Jadi emang basic technical juga kita harus punya gitu. Kita tidak mesti menjadi orang yang ahli di bidang audio, tidak mesti ahli yang, tapi kita harus punya basicnya gitu, sehingga harus belajar 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 gitu, bagaimana kita berkomunikasi dengan divisi-divisi terkait gitu. Disitulah biasanya saya belajar gitu, di saat saya diskusi dengan tim produksi saya perhatiin gitu, oh oke, oh begini gitu, karena kebetulan juga kalau soal construction saya punya basic itu kan. Sedikit banyak berhitung itu saya punya gitu ya. Untuk yang lain-lain yang emang sesuatu bidang yang baru, saya biasanya bagaimana sih belajar, saya cari dulu referensinya, saya diskusi, apa itu yang juga terus saya gali. Pertanyaan nih Bu, ini tiba-tiba muncul di kepala saya. Karena Bu Untari misalnya dari satu pindah ke satu, ada aja tawaran yang datang. Pasti kan ada first time-nya ya Bu ya. Nah, gimana Ibu menghadapi first time itu gitu? Mungkin kan sesuatu yang baru, mungkin dakdikduk atau mungkin bisa nggak ya? Ada nggak sih pertanyaan itu untuk seorang Untari gitu? Pernah nggak sih ketemu momen gitu Bu? So far sih nggak ada ya, cuma memang kadang-kadang kayak gini, saya mengerjakan event misalkan yang sebetulnya secara detail yang banget-banget sih nggak ada, cuma misalkan kayak, oh terima outdoor nih kerjaan, apa sih challenging-nya gitu sih, lebih lebih menggali apa sih gitu. Saya juga pernah, misalkan saya waktu itu pernah ngerjain di Jordan, ini krunya nggak bisa bahasa Inggris, gimana saya Gimana? komunikasinya gitu kan gitu. Itu sih challenging itu Nggak gimana mungkin yang pakai bahasa kalbu ya Bu ya? gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi itu terjadi gitu karena kita nggak bisa berkomunikasi. Sebetulnya waktu itu ada yang menjadi penjembatan kita yang bisa berbahasa Inggris. Tapi pada saat hari H tidak ada. Tapi akhirnya saya ngotot, lu harus datang. Karena saya kesulitan untuk memberikan itu sih. Maksudnya menghadapi hal-hal yang kita belum bisa menggambar, belum tahu petanya, Iya, iya. itu yang bikin deg-degan. Tapi makanya biasanya saya kalau dapat pekerjaan saya gali dulu. Apa sih? Apa sih? Saya mencari data, saya research. Kalau kita udah punya data semua, tenang sih. Sebetulnya nggak terlalu jadi signifikan gitu. Oke, poin kedua ini Sobat Obrigado, research penting. Bahkan untuk seorang sebesar nama Untari aja masih research nih ya, Sobat Obrigado ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau ditanya nih, karir pertama Bu Untari sebenarnya apa sih Bu? Sebagai Apakah dulu sebelum terjun jadi asisten stage manager di Teater Koma, mungkin sebagai apa Bu? eh Atau mungkin pernah jadi di pekerjaan sipil? Karena memang lulusan sipil ya. tidak pernah. Nggak pernah jurusan teknik sipil. Jadi karena saya saat itu emang masih kuliah. Jadi waktu masih kuliah pun saya sudah terjun di dunia itu gitu kan gitu. Jadi berjalannya waktu sih ada beberapa pekerjaan tapi tidak jauh dari situ Oke. gitu. Saya bersama Teater Koma pun pernah waktu itu Mas Nano dapat sebuah pekerjaan membuat film pendek ya, berapa episode itu dari Ford Foundation. Saya pernah bekerja sebagai clapper, Uh, Astrada gitu. Jadi semuanya aja gitu. Saya bukannya juga saya meminta atau memilih, ya tapi kesempatan itu datang aja gitu. Ya running by the flow aja. berarti kesempatan yang ada dimaksimalkan Iya ya ya, Bu ya. benar. Saya senang dengan sesuatu yang baru gitu kan. Buat saya itu challenging. Saya research lagi, saya mencari tahu lagi. Itu Oke, sih. sip. Oke, kayaknya cerita perjalanan di awal nanti kita bisa sambung lagi ya Bu ya. Tapi saya sih mau pindah sekarang. Sebenarnya sisi paling menantang menjadi seorang stage manager kan tadi sudah Ibu bilang ya harus komunikasi, multitasking dong Bu. Ya. Iya, tapi apa ini memang menjadi keunggulan kalau kalau laki-laki memang terkenal tidak bisa multitasking, tapi kalau
perempuan katanya, ini saya bukan bias gender ya Bu ya, pengetahuan saya begitu Bu, bahwa ternyata memang perempuan bisa multitasking. Nah, bagaimana nih Ibu nih sebagai state manager menjaga fokus dengan berbagai, sebagai simpul ya, sebagai simpul itu menjaga fokusnya gimana Bu dengan multitasking ini? Mmm, kalau bagaimananya agak bingung saya jawabnya. Karena memang begitu saya tahu saya di-hire sebagai stage manager, ya udah saya harus melakukan A, B, C, D. Ya saya menjalankan aja, apa sih yang menjadi tugasnya stage manager, gitu. Karena, tidak, ada beberapa pun pekerjaan di event yang saya tidak hanya sebagai stage manager. Kadang-kadang saya diminta untuk, bikin kreatifnya, kadang-kadang saya bekerja di sisi production manajernya, saya kadang-kadang bekerja sebagai di sisi technical production, gitu. Jadi, sebetulnya semua pernah saya, lakonin juga gitu, karena buat saya sebuah, karya pertunjukan atau event atau apapun kan dari A sampai Z yang emang, buat saya pengen belajar aja semua, gitu. Tapi memang saya lebih menekuni stage manager gitu. Tapi untuk profesi-profesi yang lain saya juga melakukan. Jadi begitu saya dapat pekerjaan stage manager untuk menjalankan multitasking nggak ada tips khusus sih. Saya pikir ya menjalankan aja gitu. Mengeksplor aja yang ada di diri saya untuk menjalankan itu sesuai pakem gitu. Berarti bisa dibilang pengalaman di pos-pos yang sudah, maksudnya pos-pos di dalam dunia pertunjukan itu sudah pernah dijalani oleh Ibu ya. Jadi itu mungkin memberi gambaran besar gimana Ibu harus bergerak sebagai stage manager ya Bu ya. Betul. Oke. Komunikasi ini gimana? Kalau skill komunikasi yang memang perlu dikembangkan seperti apa ini sebagai orang? Mungkin sobat-sobat Obrigado yang pingin Ibu, satu yang mungkin sekarang sedang menjalani atau pingin mengejar cita-cita sebagai stage manager gitu, baik mungkin di level manapun gitu. Kalau menurut Ibu komunikasinya bagaimana harusnya Ibu? eh Kita harus ada satu, poin bahwa seorang stage manager itu, harus menjadi orang yang rendah hati, harus wibawa, harus punya leadership udah pasti gitu kan, terus komunikatif. Saya pikir, eee, dengan menjalankan itu sebetulnya untuk berkomunikasi itu enggak sulit ya, tapi memang balik lagi kan komunikasi itu, mmm, gifted bagaimana kita meskipun bisa dilatih gitu kan, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh egois, nggak maunya sendiri gitu kan. Kita harus bisa menempatkan diri, kapan kita boleh memberikan suggest, kapan enggak gitu. Bahkan ada, eee clue di gini, stage manager hanya, bisa boleh menanyakan, "Do you want coffee?" Gitu. Jadi itu emang diajarkannya seperti itu gitu loh. Stage manager tuh emang yang harus ngayomin semua gitu. Masuk melayani juga ya Bu ya? Ya bukan itu cuma istilah. Dalam artian lu harus care Oke. gitu, lebih ke situ sih gitu. Jadi lo harus care, lo harus tahu di saat yang satu ini kita harus ngapain gitu. Pelajaran itu sih saya pikir ya emang ya dilatih sih. Balik lagi soal komunikasi, bagaimana kita menempatkan diri di dalam sebuah organisasi. Itu kan emang, learning by doing, itu juga memang kita seperti apa, belajar juga gitu, mengasah lagi, kan ada kadang-kadang orang yang, "Nggak bisa ya, pokoknya ini gue maunya gitu," itu mulai Nah itu gimana itu Bu? ya harus mulai menempatkan diri, "Oh di sini gue nggak boleh begitu. Oh oke. Oh yang ini bisa nih saya kasih tahu, oh boleh nggak kalau," gitu, eee, "ininya dirubah begini aja." Soalnya gini, stage manager itu, tidak boleh, eee, masuk ke dalam sisi kreatif. Oke. Jadi itu perbedaannya antara si sutradara atau show director dengan si stage manager, bahwa yang ini di bidang kreatifnya, ini adalah di bidang eksekusinya, gitu. Oke. Tapi kita boleh memberikan suggest, misalkan secara teknis flow, ternyata, oh mungkin ini lebih baik karena kalau ini kita silamnya ke situ akan begitu, itu boleh memberikan Boleh. suggest. Nah itu harus harus
punya skill juga bahwa kapan sih kita boleh memberikan suggest, kapan di saat yang ini punya konsep ini udah mateng dan harus begitu gitu. Itunya sih. Harus pintar melihat situasi. Nah, ini dia, sambung sama pertanyaan saya. Peka membaca potensi perubahan situasi. Ya, itu kurang lebih akan seputar yang tadi kita bahas sih. Itu peka, kita harus tahu benar-benar, kita harus siapin nih. Oh, kalau plannya ini bisa terjadi nih, ada sesuatu terjadi, plan B-nya apa? Gitu kan. Nah, itu tuh udah harus perencanaan ya. Jadi emang benar-benar sudah mempersiapkan kalau ini tidak terjadi sesuai plan, kita harus apa, dan dengan diputuskan dengan tenang. Balik lagi skill, emang personal skill itu perlu banget sih. Selain gifted tadi Bu ya. Betul. Berarti kalau untuk perubahan-perubahan untuk menyiapkan plan A, plan B itu tuh sudah dibicarakan. Iya. Sudah dibicarakan dengan Dan awal. balik lagi harus Biasanya seperti apa, Bu? dikomunikasikan. Biasanya Iya, seperti apa? Biar misalkan teman-teman Obrigado kan mungkin ada yang awam ya, Bu, dengan Iya, 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 dunia seni pertunjukan. Biasanya gimana prakteknya, Ibu? yang simple sih sebetulnya, yang kita yang gampang lah ya, yang nggak masalah besar. Saya selalu menyiapkan, ada podium misalkan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mic podium, apa backupnya? Sudah disiapin, di kanan ada mic nomor berapa, di kiri ada berapa. Udah selalu itu disiapin dari awal gitu. Kalau sampai ini mati, apa yang harus kita lakuin? Itu yang simple sebetulnya. Gitu. Itu pasti dilakukan sih sebetulnya sama semua stage manager. Ada pengalaman nggak, Bu, dari misalnya konser atau pertunjukan lain yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Sobat Obrigado Pengalaman maksudnya untuk terkait dengan plan A, plan B gitu, Bu? itu tuh tadi yang saya cerita Yang tuh kabuki tadi ya? LED-nya mati gitu ya. Sementara kan harus jalan terus, tamu udah datang dan itu di online kan gitu. Kan tanggung jawab saya untuk bukan cuma penonton yang ada di sini, tapi di online kan sudah menunggu. Betul. Gitu. Nah, gimana caranya tuh? Ini blocking kita geser ya ke sini. Sehingga mata kamera nggak dapet tuh yang mati. Iya. Ya kan? Sementara di belakang panggung teknis lagi panik, lagi stres, lagi ada yang menangis, ada yang apa segala macam. Saya nggak boleh terbawa emosi itu. Oke. Harus tenang. Pindah. Yang ini nggak mungkin dilakukan nih number ini karena memang butuh tampilan di itu. Kita geser ya, ini nanti. Bagaimana saya mengkomunikasikan dengan visual operator, mencari file itu, tapi tidak bisa mendadak. Saya tidak nge-push dia. Abis ini siapin yang ini ya. Enggak. Abis ini kita pindah ke sini yuk. Coba siapin dulu. Gitu. Komunikasi dengan, untungnya waktu itu juga MC-nya bisa bekerja sama. Jadi bagaimana kita komunikasi dengan talent. Kita isi dulu ya. Kamu blockingnya pindah ke sini ya. Karena yang ini sedang dilakukan ini ya. Gitu. Itu semua harus dengan tenang gitu, dengan bergesernya blocking ke sini, sementara itu wording. Ini properti saya juga harus digeser nih ke sebelah sana. Iya benar. Nah, itu kan banyak poin-poin yang emang harus tunggu dulu. Properti udah bergeser belum ke kanan? Udah ready? Boleh next number gitu. Jadi tenang sih yang penting. Penting tenang ya, Bu, ya. Biar ada jalan keluarnya bisa didapat dengan jernih gitu. Betul. Ya. Kalau kitanya panik semuanya jadi ikut panik. Orang pasti punya efek lah. Iya. Gitu. Oke. Berarti kalau kita bicara sekaligus ini berarti ini seorang stage manager juga harus menjadi seorang problem solver ya, Bu ya. Betul, pasti. Oke. Untuk segala hal gitu. Kadang-kadang tidak cuma masalah teknis. Kayak misalkan saya pernah ada membuat pertunjukan tari, tokoh utamanya tiba-tiba sakit. Malam itu harus dibawa ke UGD. Waduh. Sementara pertunjukan kita masih ada besok. Apa yang harus kita lakukan gitu? Untungnya nggak sampai dirawat, ada dia hadir pada saat besoknya gitu. Yang harus saya lakukan adalah saya nggak cuma nanya si A udah sehat kan? Enggak. Tapi saya masuk ke ruangannya, saya ajak ngomong, saya pijit gitu. Oke. Saya kasih teh anget,
waktu kita briefing kita siapin bangku untuk dia. Jadi hal-hal yang Personal touch ya, Bu. personal touch. Apa ini karena memang saya balik lagi bukan bias gender ya ini ya Sobat Obrigado. Tapi karena memang inilah salah satu keunggulan menjadi kalau stage manajernya perempuan gitu ya. Enggak sih, laki juga bisa gitu. Oke. Gitu. As long as kita tahu porsi kita kerjanya seapa dan apa yang harus dilakukan, saya pikir semuanya bisa. Bisa Ibu ya. Oke. Perempuan mau laki. Personal touch juga penting ya. Iya. Oke. Emang laki-laki nggak bisa personal touch? Bisa kok, bisa. Tapi beda efeknya nih, makanya Bu Untari bisa menjadi satu dari sekian gitu ya, yang sangat isinya, kalau kita bisa bilang legenda lah, legenda Enggak lah. seni pertunjukan Indonesia. Baik Bu, kalau kita loncat lagi ke bahasan, jadi sejauh ini boleh nggak dihitung Bu, bukan dihitung ya, secara garis besar apa aja sih sebenarnya yang sudah dipegang oleh seorang Untari gitu Bu? Kalau di kayak teater ya teater Komala ya saya banyak banyak membantu. Terus aku lupa musikal tuh ada beberapa juga. Terus kalau dari konser saya juga terlibat di beberapa kayak Glenn dari mulai yang 25 tahun dia berkarya sampai dengan regular konsernya setiap tahun juga saya handle gitu. Terus kemarin Raisa, terus untuk yang kolosal tahun 2008 itu saya memegang pembukaan dan penutupan PON ke-17 di Samarinda. Oh, Nah, oke. itu yang kelasnya kolosal atau corporate yang atau festival national eventnya gitu. Terus apa ya? Kayak kemarin juga ulang tahun Polri Bayangkara kan juga kita di GBK. Jadi yang sifatnya kolosal gitu juga ada beberapa sih cuma saya lupa gitu. Eh, untuk di luar juga saya beberapa kali handle event-event yang nggak terlalu besar sih. Keluar negeri ya Bu ya? Ya, untuk sport event juga saya juga mengerjakan gitu. Saya pernah bikin invitational go-kart di Sepang gitu. Kita benar-benar planning dari A sampai Z-nya. Kalau itu bukan sebagai stage manager tapi sebagai organizer saat Organizer itu. saat ini ya. Oh iya ya, ngomong-ngomong Sepang nih, Bu Untari juga anaknya dulu pembalap loh. Iya Bu ya? Iya. Bisa cerita sedikit Bu? Kalau cerita anak nggak ada habisnya kayaknya. Jadi kalau itu sih emang mungkin saya akan menyambungkan dengan kalau saya sebagai perempuan tadi kita bahas soal gender gitu ya. Saya juga sebagai ibu dari 2 anak yang emang ngurusin anak saya emang bener-bener yang emang dari A sampai Z gitu sampai akhirnya si Raka minta saya untuk dia minta main go-kart saat itu 2015 gitu kan. Di umur berapa Ibu? Umur 15, Di umur dia kelahiran 15. 2000 soalnya. Sementara saya cuma gini, yang lain belajar dari 7 tahun, 6 tahun. Kamu 15 tahun mau belajar gitu kan. Yang ada lu dibully sama itu kan, dibampi-bampi gitu kan. Saya udah gini, Mami I wanna play go-kart in Sentul. Kita ke Pancoran aja yuk. Saya bilang gitu. Oh iya, yang di Pancoran Saya ya, Bu, ya? bawa ke Pancoran dah. Minggu depannya, no, I wanna go to Sentul. Kepik aja yuk gitu. Jadi saya berusaha untuk ngalihin enggak deh, jangan ke Sentul, itu professional driver gitu yang buat saya lu telat nih gitu ya. Maksudnya bukan telat berarti tidak boleh, tapi banyak yang harus diasah gitu. Nah, tapi dia nekat. Saya mau tetap latihan gitu. Sementara saya kan bukan keluarga pembalap gitu, beda yang di sana tuh yang balapan rata-rata oh bapaknya pembalap ini, oh bapaknya pembalap itu. Nah, kalau kita orang tuanya balap karung kan gitu. Ini mau apa ya gitu ya. Nah, karena berbekal waktu itu saya pernah bikin event go-kart di Sepang. Jadi saya punyalah kenalan gitu, beberapa kenalan. Akhirnya saya telepon, ini anak saya mau main go-kart gimana? Oh, datang aja gitu. Datanglah akhirnya di Sentul latihan gitu. Tapi ya begitu deh, dibully habis, dihajar-hajar, nggak bisa nih. Akhirnya saya
cari coach yang benar, saya cari bukunya, saya masukin dia ke komunitas go-kart, bagaimana dia harus belajar gitu untuk ngebooster dia, iniin kekurangan gitu. Ya, akhirnya saya dapat coach yang cocok karena anak saya ini agak-agak aneh, jadi emang perlu orang yang tahu karakter dia. Ya, ya, ya. Akhirnya dia latihan lah di Sepang, dia coachnya di Sepang gitu. Jadi hampir sebulan sekali saya nganter dia, saya temenin, saya nyupir sendiri di sana gitu kan, dengan yang kita tadinya nggak tahu apa-apa soal Malaysia, ya mau nggak mau akhirnya jadi tahu. Saya temenin tahun 2015, 2016 dia mulai ikut race, dipaksa sama coachnya, nggak bisa, lu kalau cuma latihan tapi nggak balapan, disitulah tempatnya sebetulnya untuk menguji sampai mana skill lo gitu. Iya, iya, iya. Jadi dipaksa lah dia untuk masuk. 2016 berdarah-darah, menangis-nangis setiap keluar dari track, kalah, kesenggol, nangis gitu. Setiap dia overtake temennya dia gini, sorry. That's him gitu ya. Ya udahlah, lu bukan jiwa pembalap banget emang. Ya udahlah, running by the flow aja udah. 2017 nggak tahu gimana, memang dia anak yang tekun, dia menjadi juara Asia. Wow, 2 Dia tahun, hanya dalam 2 tahun ya Bu menjadi ya? wakil Asia untuk kejuaraan dunia di Portugal waktu itu. Wow, 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 mantap. Jadi memang berbekal network juga ya Bu ya? Ya betul, itulah balik lagi saya ngerjain event, nggak ada urusannya sama pembalap-pembalap ini, tapi ya kan kita berkomunikasi. Saya punya kenalan A, punya kenalan B. Akhirnya ya itulah jalannya begitu aja gitu, dikasih jalan aja gitu. Oke, tadi intermezzo ya, Sobat Obrigado ya. Nah, jadi kalau dari kita balik lagi Bu Untari, dari sekian itu yang ada nggak sih, ini bukan soal memilih mana yang bagus atau yang enggak Bu ya, mungkin punya memori atau mungkin memorable buat Ibu, atau mungkin sesuatu yang lebih, wah ini mungkin skalanya lebih besar dari sebelumnya. Dari semua itu mana yang paling, apa kita bisa paling berkesan atau mungkin menantang gitu? Ya balik lagi, buat saya sih semuanya sebetulnya sama ya. Saya selalu excited untuk menerima pekerjaan baru yang justru banyak challenging-nya gitu ya. Banyak tantangannya, itu buat saya sih semuanya menarik gitu. Semua menarik ya. Tapi ada event yang paling berkesan yang tidak terlupakan sama saya adalah itu tadi 2008 saya mengerjakan opening PON ke-17 di Samarinda. Jadi ceritanya kita tuh udah di sana untuk persiapan pembukaan tuh 10 hari sebelum lah. Ya. Terus sampai suatu saat kita udah mulai latihan nih. Waktu itu penari-penarinya adalah penari-penari lokal, penari-penari dari Samarinda gitu. Saya di tribun gini, ngelihat gitu kan, sama di samping asisten saya gitu. Lagi lihat mereka latihan, terus ada burung jatuh, plek 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 plek, jatuh di jogging track di lapangan kan stadion ya, jatuh di situ. Saya cuma gini, ngomong ke asisten saya, aneh banget sih, ada burung jatuh, emang burung tuh jatuh nggak bisa apa di luar sana ya? Itu kan ada cungkupnya gitu kan, boleh dibilang kok yang dilala jatuhnya di depan saya gitu. Itu sore tuh, kurang lebih jam 3:30, jam 4 kayaknya. Terus sampai jam 5, saya waktu itu tim teknikalnya ada sahabat saya, Yuli Valda, yang memang kita tuh saya banget gitu, udah kenal keluarga segala macam. Dia nyamperin saya tuh lagi di tribun, boleh ke belakang nggak dulu? Kenapa? Dikasih tahu bapak meninggal. Bapak saya meninggal saat itu. Itu. Sementara saat itu Samarinda tuh belum ada flight, harus balik papan dulu, terus sekitar 4 jam lah menuju Samarinda. Iya, iya. Waktu itu baru 2012-an dan Iya, baru dibuka lagi kan. Sebetulnya sudah ada tapi tidak dipakai untuk komersil gitu. Jadi saya cuma diem, terus itulah balik lagi teamwork, kebersamaan. Teman-teman saya tuh nungguin, karena kita juga nggak bisa berangkat kan. Kalau 4 jam udah nggak ada flight di Balikpapan gitu kan. Iya. Jadi kru saya semua tim produksi, karena kita waktu itu nyewa rumah, ngumpul di rumah nemenin saya sampai jam 1 pagi karena nguber first flight dari Balikpapan gitu. Jadi temenin kan, nemenin semua, ngajak ngobrol, mencoba menghibur saya gitu ya.
Jadi kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya jam 1 kita berangkat, sampai di Balikpapan tuh subuh, Yuli Valda yang nemenin saya waktu itu. Langsung saya go show beli tiket gitu. Pulang, akhirnya saya sempat memakamkan sampai 3 hari di rumah, terus pengajian-pengajian, cuma om saya, tante saya, kakak saya cuma bilang balik aja lagi ke sana. Ini bapak kan udah meninggal gitu. Kamu juga udah ini. Kamu bisa mendoakan dari mana aja. Tapi kamu punya tanggung jawab lain di sana. Gitu. Saya berangkat setelah 3 harian. Saya berangkat lagi ke Samarinda. Sampai masih sempat kita GR menuju opening. Itu sih yang nggak bakal kelupa. Bener ya Bu pengalamannya. Yang saya begitu sampai sana ya itu balik lagi. Saya masih dalam suasana duka, tapi what I have to do untuk saya nggak boleh ini menjadi gangguan untuk kerjaan saya. Harus profesional di sini, ya dilakuin dengan profesional lah. Wah, wah. Itu benar-benar memorable banget ya Bu ya. Ya, ya. Oke Bu, kalau kita punten nih Bu, kita geser ke salah satu konser besar lah ya, kalau bisa dibilang konser Februari kemarin Raisa itu kan besar ya, kalau bisa dibilang mungkin perempuan pertama Indonesia yang melakukan konser di sebesar GBK, yang selama ini mungkin hanya biasanya oleh artis-artis internasional gitu. Tapi sebelum ke situ Bu, saya pingin satu pertanyaan saya, Ibu kan juga bekerja selain di Indonesia juga ada beberapa event yang ditangani di luar negeri. Bagaimana Ibu membandingkan antara, sebenarnya bukan membandingkan ya Bu, mungkin kita juga bisa belajar dari teman-teman di luar gitu dalam penanganan event gitu. Ada yang bisa di-share ke kita Bu? Kebetulan yang saya pegang sih nggak besar. Memang jadi kayak ada waktu itu waktu di Jordan itu KBRI yang punya acara gitu. Jadi memang tidak besar sih. Tapi memang sama sih sebetulnya pekerjaannya. Mulai kita dari begitu dapat brief itu kita meresearch, kita berkomunikasi, ini apa yang akan tampil, ada teknikalnya punya apa aja gitu. Jadi saat itu saya sudah melakukan komunikasi, karena balik lagi ini pekerjaannya KBRI, sebetulnya teman-teman KBRI sudah mengerjakan, cuma tidak tahu detail teknis kan. Jadi waktu itu saya take over, saya kontak ke vendornya, ada apa aja segala macam gitu. Jadi enggak terlalu banyak sih yang di situ. Saya juga pernah di Phuket waktu itu, kurang lebih sih waktu itu corporate, tapi semua balik lagi sih saya cari datanya. Terus kalau yang waktu di Sepang itu lumayan besar porsi kita karena kita ada constructionnya, bikin grandstand gitu kan. Secara audio kita pun juga ada performance-nya di situ. Ya membangun link sih, bagaimana kita mencari vendor gitu kan. Itu karena kebetulan kalau yang Sepang kan saya as a organizer kan, jadi lebih luas pekerjaannya gitu. Kurang lebih sih sama sebetulnya step-stepnya, makanya saya bilang once kita ngikutin stepnya, preparation harus apa, masuk ke sini harus apa, dimanapun, sebesar apapun, sesusah apapun, ya sebetulnya bisa dijalani. Sama aja sih sebetulnya. Oke Bu, balik ke Raisa. Berapa lama persiapannya Bu? Raisa itu sebetulnya konser itu kan sudah berjalan di persiapan di pihak produser ya, dengan teknikal. Saya baru dilibatkan kurang lebih 2 bulan sebelum sih. Cuma kan waktu itu kita lebih ke meeting produksi, meeting kreatif segala macam gitu. Sampai akhirnya kita ada rehearsal itu H-7 kayaknya. Latihan di studio dulu sebelum kita pindah ke GBK. Oke, baik. Itu bisa terlibatnya gimana Bu? Ya balik lagi semua kan temen-temen ya. Link ya gitu kan. 35 tahun ya Sobat Obrigado ya. Ya teman-teman ya kurang lebih sekarang yang teman-teman saya yang bekerja dari dulu sampai sekarang. Saya punya sahabat namanya Ecang, dia tuh sama saya udah lebih dari 10 tahun. Boleh dibilang kita tuh chemistry-nya udah klop banget, istilahnya dia gue tahu maksud lo itu. Gue udah tahu maksud lo itu gitu yang. Halo Mas Ecang. Jadi itu waktu itu karena Ecang sebagai technical director di konser Raisa.
Jadi saya dilibatkan. Baik, baik. Itu katanya sampai 128 halaman Chromebook-nya itu gimana ceritanya itu, Bu? Jadi gini, ini juga satu mungkin yang bisa saya share bahwa buku saktinya seorang sales manager kita sebut Prombook. Nah, gitu ya. Cuma kalau di event-event kan itu sulit dilakukan karena memang biasanya untuk sebuah pertunjukan yang preparation-nya agak panjang. Biasanya kalau event kita hanya bekerjanya mungkin pakai rundown gitu ya. Nah, waktu saya mulai diskusi produksi, mulai meeting kreatif, ini kok banyak banget detail-detailnya gitu kan yang ada dalam 23 lagu panjangnya pertunjukan itu gitu. Jadi misalkan dalam satu lagu aja ada momen di mana Raisa harus pindah ke depan. Di mana harus ada backing vokal bernyanyi ke panggung yang ke depan. Terus saat itu hidrolik harus saya turunkan. Terus backing vokal harus kembali lagi, kan saya harus menghitung waktu. Karena kalau tidak tuh backing vokal nyemplung karena hidrolik itu masih di bawah. Oh iya, iya, iya. Saat iya. itu saya harus mempersiapkan piano untuk Isyana. Isyana akan muncul dari bawah gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh dalam satu lagu aja catatan saya banyak banget. Kalau saya bikin rundown nggak bisa. Nggak bisa. Saya tidak bisa mendapatkan detailnya. Nah, kalau kayak di luar negeri itu, pertunjukan opera pun pakai Prombook gitu. Terus saya berpikir, kayaknya saya harus bikin Prombook nih gitu. Kalau di teater kita bikin. Karena buku sakti kita adalah si Prombook gitu. Itu ada naskah, ada technical, ada jadwal, ada semua telepon, contact list segala macam semua ada di situ. Nah, saya pikir ini kayaknya saya harus bikin Prombook nih, nggak bisa pakai rundown gitu. Jadi ini saya agak tadinya ragu mau bikin itu karena nggak semua orang mengerti Prombook, karena tidak semua orang yang bekerja di event di konser punya latar belakang teater yang biasa mengerjakan Prombook Oke, oke, gitu. oke. Itu kan jadi challenging juga buat saya, how I communicate this Prombook to others gitu kan gitu. Itu yang nggak bisa, tapi saya harus bikin Prombook. Saya cuma berpikir di luar aja opera pakai Prombook. Kadang konser klasik itu pakai Prombook. Jadi naskah dia adalah partitur. Kalau di luar pergerakan ini lighting cue-nya di sini dari partitur gitu. Ya tapi aku nggak segila itu juga untuk membaca partitur, nggak bisa juga gitu kan. Jadi saya masukin itu lirik-lirik semua, saya jadikan Prombook. Karena kalau Prombook gini, kalau kita buka map Ya. biasanya kan kalau kita baca di sebelah kanan nih. Ya, Kalau ya. kita sekarang buku kan ada di kanan nih tulisan. Ya. Kalau cara membuat Prombook tuh terbalik. Kalau kita yang right handed, si naskahnya taruh di sebelah kiri. Oke. Di sebelah kanan tuh kan kertas, itu saya bikin notation untuk blocking perpindahan ini. Saya ada layout panggung, saya taruh di situ, saya print. Jadi udah tinggal selipin. Saya catat pergerakan Yaya pindah dari stage A ke stage B. Iya, iya. Terus ada saat ini apa, udah gitu special effect yang butuh presisi. Jadi nggak bisa bahwa misalkan di lirik saya mau terus ada fireworks atau ada konfeti, enggak. Tapi benar-benar harus presisi di menit sekian, second sekian. Bahkan di lirik apa gitu. Iya, kadang kalau di lirik kan suka panjang nih. Mana gitu. Kalau di ujungnya mana bisa jadi di detik ini, bisa di detik ini kan. Iya, 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 iya. Tapi ini harus presisi gitu. Bener-bener di 3.20 saat itu konfeti jeger misalkan. Saat itu fireworks naik gitu. Jadi emang catatan si lirik itu bermodalkan naskah kita adalah si lirik, saya catat itunya semua pencatatan itu saya share. Nah kebetulan balik lagi Ecang mengerti bagaimana membuat Prombook. Jadi buat saya tidak sulit untuk mendeliver itu ke tim produksi, ke tim yang lain. Jadi maksudnya ada orang yang ngerti nih, ada orang yang nyambung gitu. Karena nggak semuanya mengerti soal si Prombook gitu. Jadi emang sebetulnya gue nekat aja deh, gue harus bikin Prombook. Nggak bisa kalau pakai rundown doang. Kru gue nggak bisa juga kalau emang baca ini. Jadi emang bener-bener harus pakai Prombook gitu.
thanks to the theater era gitu ya. Betul. Ya itu saya bilang kalau udah lewatin ini dan prosesnya kita jalanin, sebetulnya bisa diimplementasiin di event apapun sebetulnya. Iya, iya, iya. Once kita ngikutin pakemnya ya, step by stepnya, job desk-nya apa, harus ngapain gitu. Jadi menurut Ibu, pakem dulu dipahami, diikutin baru bisa improvisasi. Betul. Jangan improvisasi dulu tapi nggak ngerti pakem ya Bu ya. Ya semua juga begitu ya kali ya. Either menari pun, tari ini gerakannya harus begini, abis itu ada kontemporer, fine gitu. Tapi ya tergantung sih kemana kita mau ini. Tapi sih kalau saran saya emang harus tahu pakemnya dulu, abis itu pasti Oke. gampang. Jadi bisa dibilang apapun yang sudah dilewatin, Bu Untari udah mencontohkan berbagai pos atau bidang yang digelutin itu masing-masing memberi pelajaran tersendiri ya Bu ya. Betul, betul. Kita semakin kaya itu aja sih. Paling nggak kita tahu, oh kita saat bekerja berlawanan pekerjaan dengan si A yang bidangnya teknikal, oh saya tahu on their side kayak apa pekerjaannya di sisi ini, jadi udah tahu lah gitu kurang lebih. Ada catatan atau keseruan lagi nggak Bu di mulai persiapan tuh sampai post eventnya Raisa kemarin, konser Raisa? Untuk yang Raisa sih saya merasakan proses produksi yang dijalankan dengan baik gitu ya, dari mulai preparation, masuk ke rehearsal, masuk ke loading, rehearsal studio maksudnya, terus masuk loading, terus kita GR di situ sampai dengan show. Saya merasakan bahwa organisasi si pembuat pertunjukan ini berjalan dengan baik gitu. Bagaimana saya berkomunikasi dengan pihak produser, dengan technical, dengan creative director saat itu kan Edi Kemot. Saya baru sekali kerja sama beliau, baru bekerja sama di proyeknya Raisa. Tapi kok chemistry-nya nyambung aja gitu. Bagaimana saling menghargai, saling menghormati posisinya masing-masing. Jadi kayak misalkan waktu kita studio rehearsal itu masih partnya si director, bagi dia mengatur segala macam. Saya sebagai fasilitator dan pencatat saat itu. Oke. Gitu. Tapi begitu kita pindah ke venue, generalnya adalah stage manager. Iya, iya, iya. Si show director sudah tidak ngapa-ngapain. Nah di situ saya merasakan bagaimana Kemot memberikan kepercayaan, oke Bu, your turn, gitu. Jadi saya diberikan kepercayaan itu sehingga saya bisa menjalankan semuanya dengan baik, gitu. Paling kalau dia ada itu tetap mendampingi bahwa oh yang ini kita rubah aja ya Bu, ini gitu yang kayak gitu. Tapi itu sih yang saya merasakan di Raisa tuh yang dengan bagian kostum kita juga punya komunikasi karena konser itu benar-benar konser yang lumayan complicated quick change-nya untuk Raisa kan waktu itu. Kita punya 2 hidrolik, Raisa bisa turun di sini, dia harus lari ke situ, dia ganti baju di sini, dia naik yang hitungannya cuma detik. Ya. Bagaimana komunikasi kita dengan tim kostum kan harus benar-benar ada yang nggak maunya sendiri, gue aja cepetan ya, gue nggak mau tahu ya gitu. Sementara ada ganti hairdo, ada ganti apa, atau mungkin dia turun di sini ganti di sini. Jadi kita punya 2 tempat untuk ganti baju. Dan itu saya atur karena oh nggak bisa, lu lempar aja ke sana dulu karena di situ lebih dekat untuk nongolnya lagi gitu. Jadi itu komunikasi dengan semua bidang, dengan koreografer juga kita punya komunikasi. Oh begini aja, ke kemana gitu. Jadi komunikasi sih yang asik waktu itu, yang bener-bener kita tuh solid banget dari semua bidang. Terus Raisa juga luar biasa dengan segala catatan-catatan pertunjukan selama 23 lagu tuh hampir semuanya dia bisa jalankan dengan, karena pergerakannya tuh ceng gitu yang Namanya detik ya Bu ya. detik gitu. Ada satu sesi Isyana main piano, Raisa nyamperin nyanyi, itu akhirnya mereka turun silam di hidrolik, itu dia harus mencatat bahwa saya catatannya ke dia aja, jangan sampai kelewat ke pinggiran karena hidroliknya cuma kecil. Iya, iya, iya. Dan aware dengan baju harus masuk. Ntar kalau begitu dia turun bajunya masih juntai nyangkut takutnya. Iya. Itu kayak gitu catatan-catatan kecil tuh kita komunikasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan
baik. Baik ya Bu ya. Itu sih yang buat saya di konser Raisa tuh asik. Ibu sendiri sebagai seorang stage manager gitu dan mungkin udah lama di dunia seni pertunjukan, ada yang menjadi panutan ibu nggak Bu? Jadi idola gitu atau mungkin jadi sumber inspirasi ibu gitu? Kalau di teater udah pasti Ibu Sari Majid adalah guru saya. Eh, ya dari beliau lah saya banyak belajar gitu. Kalau di dunia event, dunia konser banyaklah nama-nama besar yang menjadi bukannya panutan tapi saya respect terhadap mereka gitulah. Ada Inet Leimena, ada Asti Wendra, ada Johan Didik, ada banyak lagi nama-nama besar di Indonesia yang buat saya bagus-bagus, keren-keren. Tapi kalau untuk yang teater emang Ibu Sari Majid is the best. It's the best ya Bu ya. Nih, kalau dilihat dari beberapa nama yang disebut tuh rata-rata perempuan semua gitu Bu ya. Iya Kan bener. Ibu Sari Majid, ada Bu Inet Leimena, Ibu Untari sendiri gitu. Gimana nih tantangan sebagai wanita di dunia seni pertunjukan yang mungkin ya Bu, kalau mungkin kan Ibu udah 35 tahun ya Bu. Ya. Mungkin kesini lebih sudah bergeser Bu. Tapi dulu waktu menjalin awal itu kan mungkin lebih banyak didominasi oleh kerja laki-laki gitu ya Bu ya. Maksudnya male dominated world gitu. Gimana itu Ibu menghadapinya? Kalau soal masalah gender atau bagaimana kehadiran wanita di antara lelaki, pekerjaan yang didominasi lelaki. Sebetulnya sih saya tidak punya kesulitan. Mungkin karena background saya ya. Saya terlahir punya 4 saudara perempuan semua sebetulnya. Oke. Berempat perempuan. Bapak saya ini pelatih bola, seneng ngurusin anak-anak main bola. Anak-anaknya yang perempuan ditreatnya kayak laki semua gitu. Jadi enggak juga. Jadi makanya bukan sesuatu yang kita perempuan semua jadinya yang girly-girly pakai rok, pakai apa? Enggak. Jadi sore kita dibawa ke lapangan bola, nonton bola, bapak ngelatih bola gitu ya. Terus karena bapak tuh seneng gitu ngumpulin anak-anak. Jadi rumah tuh tempat tongkrongan lelaki gitu. Anak-anak muda di kompleks saat itu kan. Ya, ya. Jadi gitu. Jadi dari kecil pun kita udah saya tidak merasakan bahwa saya punya kendala kalau berada di lingkungan yang laki-laki semua Oke. gitu. Kedua, saya kuliah di teknik yang orang zaman dulu itu kan laki-laki, Betul. Cin gitu kan. Iya, iya. Secara probability-nya 1:8 saat itu. Di mana dulu waktu itu kuliah Ibu boleh tahu? Saya di STN sini. STN Ibu ya. 1:8 pada saat itu Ibu ya. Ya, 1:8 1:10 gitu. Jadi buat saya emang bukan sesuatu yang baru sih. Jadi saya sih nggak merasakan itu menjadi handicap saat saya bekerja di lingkungan yang banyak laki-laki. Oke. Jadi sebenarnya ada mengalami masalah dengan komunikasi nggak Bu? Kadang-kadang kan ya biasa kan memang kalau laki-laki berpikir dengan misalnya otak kiri kalau tidak salah, perempuan otak kanan. Ini kan teori di atas kertas ya Bu ya. Kalau Ibu di lapangan sendiri selama di dunia seni pertunjukan itu bagaimana Bu? Ya sebetulnya kendala komunikasi dengan orang banyak itu pasti ada. Ada aja gitu kan ya. Kadang-kadang kita ngomongnya A, lu ngertinya B kan gitu kan ada. Tapi balik lagi yang tadi udah kita bicarain dari awal sebetulnya. Bagaimana kita masuk ke dalam sebuah organisasi. Bagaimana kita masuk ke dalam lingkungan yang karakternya beda-beda gitu loh. Kita bekerja bekerja sama lebih dari 5 orang. Si A begini, si B gitu. Balik lagi Bisa sekampung ya Bu ya? Bisa sekampung orang yang kerjasamanya. Betul. Karakternya nggak mungkin ada yang sama gitu kan. Balik lagi bagaimana skill kita untuk bisa mengolah itu sih. Saya pikir skill komunikasi emang penting banget emang ternyata kan gitu. Iya. Komunikasi adalah kunci gitu ya. Oke. Mbak, kalau dari Ibu sendiri, saya ingin coba gali nih. Kalau itu tadi kan kalau di komunikasi, kalau sebagai leader gitu kan, kalau Ibu sebagai stage manager itu kan bisa dipisahkan adalah sebuah leader gitu. Nah itu tuh gimana Ibu? Mungkin di awal-awal karir Ibu ada perbedaan yang nggak Ibu rasain menuju ke sini?
Enggak sih. Enggak Saya sih. pikir karena semua proses itu saya jalankan sama sih dari dulu sampai sekarang. Cuma kalau emang kadang-kadang kita bekerja sama dengan orang yang punya nama besar, itu kan balik lagi juga kita harus bisa menempatkan diri leadership kita takarannya sampai mana nih, Iya. gitu kan? Mana yang bisa kita berikan kepada si orang ini, mana yang berikan itu, kita juga pilah-pilah gitu. Kadang misalkan hal yang sepele mungkin dengan beda adat, misalkan kita bisa ngomong A B C D ke satu, tapi yang sini ini loh Pak, ini gitu. Oke, oke. Jadi emang kepada siapa kita berkomunikasi nggak bisa kita pukul Pukul rata. ya. Oke. Nih, Sobat Obrigado ya, tips lagi nih. Saya catat tips ketiga nih dari sekian tips nih. Bahwa komunikasi tidak bisa dipukul rata. Lihat siapa lawan bicara kita, Ibu ya. Betul. Oke. Baik, baik. Karena ini mungkin juga jadi suatu pelajaran juga atau mungkin poin-poin penting yang bisa diambil oleh Sobat Obrigado yang memang saat ini sedang menekuni dunia event, dunia pertunjukan, dan mungkin punya cita-cita menjadi stage manager, Ibu. Ya. Oke. Ibu sendiri bagaimana nih? Nah ini mungkin pertanyaan klasik, tapi sebenarnya semakin banyak kita tahu, semakin bisa kita mengerti bagaimana seorang perempuan bisa mengarungi dunianya gitu. Pertanyaannya masih klasik nih, Bu. Gimana Ibu membagi dunia sebagai ibu dan juga sebagai wanita yang berkarir di dunia seni pertunjukan yang kadang-kadang, tolong diaminkan Ibu, kagak kenal waktu, Bu. Bener kan, Bu? Iya, betul. Itu gimana, Bu? Nah, saya punya pengalaman yang mungkin unik ya. Saya berhenti bermain teater begitu saya punya anak. Kenapa saya berhenti? Karena latihan teater itu kan panjang, 3 bulan, 4 bulan. Pada saat saya punya anak, saya nggak pernah tersebut bahwa saya akan ngurusin anak, saya total ngurus anak, enggak. Cuma my mind, my heart buat anak gue nih, gitu. Jadi itu berjalan begitu aja gitu. Boleh dibilang kalau kita lihat perjalanan 35 tahun, saya juga nggak merasa saya dikenal banyak orang gitu. Jadi biasa-biasa aja gitu. Karena pada saat perkembangan anak saya tuh total ngurus anak saya gitu. Jadi kalau kita hitung skala 100, waktu saya buat anak-anak tuh 55% katakanlah gitu. Untuk pekerjaan, terus I have my own business gitu. Itu juga itu sisanya gitu. Tapi saya tidak pernah menakar itu, cuma kepala saya enggak, saya mau melakukan itu buat anak-anak saya gitu. Saya mengerjakan semua keperluan anak saya. Saya sampai anak-anak SMA itu saya masih antar mereka ke sekolah. Wow. Wow, wow. Either saya atau dengan suami, tapi nggak pernah pakai supir. Itu kesempatan saya untuk ngobrol. Ada apa? Itu saya antar sampai waktu itu udah SMA tuh yang anak saya bilang gini, Mami udahlah nggak usah ngantar lagi, Mami kasihan. Jadi waktu anak saya SD itu kan di Bintaro, rumah dari sini, cut ke Bintaro. Ntar balik lagi, kantor saya kan di sini deket, karena saya membuat kantor nggak mau jauh-jauh dari rumah. Iya. Balik lagi saya tidak mau rugi waktu dengan konyolnya perjalanan Jakarta kan gitu. Banget, Bu, banget. Jadi once anak saya pulang ya saya bisa pulang. Terus begitu udah anak-anak di SMP, SMA itu pindah ke Cilangkap kan Taman Mini situ kan. Jadi cus ke sana. Balik lagi ke kantornya di sini. Itu setiap hari saya lakukan gitu. Saya masih memasak buat anak-anak saya. Saya hobi memasak gitu ya. Masak, Anak ya. saya tuh sulit makan sayur sehingga gimana caranya ngakalin. Jadi saya masih mengakalin bagaimana cara makan dia supaya dapat sayur. Itu saya lakukan sendiri gitu. Saya boleh dibilang gini, sebetulnya saya baru aware begitu beberapa waktu lalu ada tim saya yang nanya gini, Ibu pernah nggak sih Bu? Ibu membatalkan pekerjaan karena urusan anak-anak, kata dia gitu kan. Tunggu dulu ya, gue mikir dulu ya, kapan ya? Kayaknya gue nggak pernah ngalamin, nggak pernah saya alamin gitu. Wow. Jadi memang kekuatan pikiran saya bahwa saya mau ngurusin anak-anak, ya udah
jadi pekerjaan yang datang tuh saya nggak pernah nolak, tapi ya itu karena mungkin saya percaya bahwa kekuatan pikiran adalah doa, gitu. And it happen. Di saat anak-anak saya misalkan mau ujian, kayak misalkan kalau ujian IGCSE atau IB itu ujiannya tuh bisa bukan kayak anak sekolah biasa jam 8 sampai jam sekian. Itu bisa ujiannya jam 9 sampai jam 11, nanti ada lagi jam 1 sampai jam 3. Itu saya temenin, saya anterin, saya tungguin di sekolah. Sampai dia pulang. Luar Itu tapi saya tidak merasa bahwa oh saya menolak pekerjaan ini karena saya ngantar anak-anak. Itu nggak pernah loh. Tapi saat saya kosong, anak-anak tidak ada apa-apa, ya ada kerjaan gitu. Saya bisa melakukan gitu. Jadi life balance tuh berjalan dengan sendirinya mungkin karena kekuatan doa, kekuatan pikiran yang menjadi doa. Saya boleh dibilang tidak pernah miss urusan anak-anak yang mereka perform, mereka urusan sekolah misal dapat award apa, saya selalu ada. Terus ya untuk ketemu guru apa segala macam itu nggak pernah miss tuh gitu gitu yang emang bisa nemenin mereka bertanding bola. Ya itu tadi saya ke Malaysia aja boleh dibilang hampir sebulan sekali, kalau udah mendekati 2 minggu sekali, sekian hari ini jalan gitu. Itu yang saya baru aware setelah teman saya bertanya itu. Oh ya kok gue nggak pernah ya rasanya gitu. Nah begitu anak-anak saya kuliah, yang satu berangkat keluar, yang kedua berangkat keluar, itu di kepala saya ya udah yang oke, sekarang secara physically saya sudah nggak terlalu banyak yang diurusin dan itu pekerjaan lebih banyak yang masuk. Wow. Saya sampai gini, Panennya lebih banyak sekarang ya Bu ya? kan doanya supaya gimana caranya saya bisa mewujudkan cita-cita anak saya. Itu yang selalu masuk dalam doa saya. Pikiran saya begitu, ternyata itu doa. Makanya saya sangat luar biasa ya gitu. Dengan kekuatan pikiran itu adalah doa yang kita tidak terucapkan, tapi it happen. Iya, iya. Itu sih yang begitu. Saya merasakan begitu. Saya baru aware-nya ya itu begitu ditanya. Oh iya ya. Dan dulu saya nggak banyak pekerjaan yang ada aja gitu. Mungkin makanya kenapa kalau dibilang saya stage manager yang famous, enggak, banyak yang lain yang lebih hebat dan yang lebih secara skill lebih besar, lebih quantity lebih banyak dibanding saya gitu. Tapi saya melakukannya dengan benar, dengan quantity yang saya dapat, dengan kualitas yang saya berikan, saya menjaga itu gitu. Makanya saya bilang, oh running by the flow aja sih. Iya ya. Gitu. Itulah saya dengan begitu saya sangat percaya kekuatan pikiran adalah menjadi doa. Kekuatan pikiran menjadi doa. Wow. Bu Untari, ini sudah 35 tahun, masih ada nggak sih yang belum dicapai atau masih ada lagi yang masih penasaran untuk digeluti atau mungkin atau jangan-jangan berubah profesi ini? Bisa jadi kan ya Bu, ada mungkin Iya, iya. mungkin dulu kita pernah ngobrol waktu kemarin di sebelumnya tuh ada dengan Mbak Ayu Utami. Beliau beliau dia nggak suka dipanggil beliau. Mbak Ayu itu bilang hobinya sekarang adalah ngelukis. Iya. Karena dulu memang di SMA sering ngelukis gitu. Nah, apa juga trade juga sama berlaku untuk Ibu Untari atau mungkin ada hal-hal apa aja Bu yang memang masih pingin Ya, dicapai? kalau secara karir saya akan tetap masih belajar di sini. Akan tetap di posisi ini, tapi saya akan terus belajar gitu. Boleh dibilang saya juga selalu yang memberikan insight kepada tim saya untuk yang masih muda. Ayo deh jangan berhenti belajar. Apapun gitu karena kita bekerja di bidang yang multidisiplin. Jadi lu komunikasi kadang-kadang juga yang bukan cuma skill communication, tapi language belajar, coba deh bahasa Inggris kah, apakah yang kayak gitu. Terus kalau untuk yang lain gini, yang saya ingin lakukan adalah saya ingin kembali untuk mengolah rasa. Jadi mungkin karena dulu masa kecil saya benar-benar yang penuh kegiatan. Saya ikut les menari, saya
diajarin menyanyi. Jadi dulu waktu kecil tuh karena waktu itu masih TVRI ya hampir sebulan sekali tampil di TVRI. Ya bocah-bocah gitu ya Dari gitu. kecil udah performer ya. Itu dulu kecil itu. Terus ya di lingkungan komplek karena saya tinggal di Halim kan, kompleknya banyak. Jadi kadang-kadang kalau dalam satu momen ada lomba antar komplek atau Luar antar biasa. Berarti SD ini gitu yang baca puisi. bintang kejora kompleks nih jangan-jangan nih. Kayaknya. Enggak sih, lebih kepada semua dicoba. Saya pernah merasakan itu yang saya pengen coba lagi. Saya pengen mungkin dengan tes yang berbeda. Mungkin dulu pengen bisa, pengen tampil. Tapi sekarang saya pengen melakukan itu lagi lebih kepada ingin mengolah rasa. Gitu. Lebih yang emang menari itu bergerak di sininya tuh jalan gitu. Oke, lebih mindfulness jadi itu ya. Betul gitu. Saya juga semuanya saya jalanin meskipun akhirnya nggak ada yang jadi hebat-hebat banget gitu. Saya melukis juga senang melukis. Saya ada lukisan di atas hasil karya saya gitu. Terus masa pandemi saya dan Bu Sari Majid dan ada satu teman lagi dari Teater Koma kita membuat satu kanal YouTube untuk perempuan dalam puisi. Oh, oke. Itu pernah kita lakukan gitu. Yang itu yang saya pengen lagi gitu, pengen melakukan itu tapi bukan sebagai penampil, bukan pengen dilihat orang tapi lebih ke mengolah rasa. Saya sudah ngobrol-ngobrol sih sama teman-teman. Saya pengen dong menari, yang mengajar nari gitu. Sampai piano, saya pernah belajar piano, tapi ya begitu aja ya gitu. Tapi sekarang saya ikut lagi kelas piano. Wow. Secara yang kita punya komunitas online. Buat saya main piano bukan jago menyanyi karena nggak bisa-bisa dari dulu juga gitu. Tapi pada saat kita melantunkan nada, buat saya tuh gitu. Iya, iya, Bu ya. Pengen coba itu sih. Jadi untuk kalau secara profesi saya tetap akan bergelut di dunia seni pertunjukan dan event sebagai stage manager atau mungkin bisa profesi yang lain di seputar Di itu. seputar itu. Tapi secara saya sendiri saya ingin kembali mengolah rasa yang pernah saya lakukan dulu, saya akan olah lagi. Wow. Dalam banget, Bu. Dalam banget ya, ngomongin apa kok jadinya ke situ. Namanya juga obrigado, Bu. Obrolan gado-gado. Gado-gado, nyampur semua. Nyampur semuanya. Dengar-dengar Ibu bikin sekolah gitu, Bu ya. Bukan sekolah. Balik lagi ini bagian dari bagaimana pikiran saya, anak-anak udah pada kuliah, saya punya banyak waktu luang. Kok ya dikasih kesempatan untuk mengajar? Nah, itu balik lagi kesempatannya datang sendiri gitu. Jadi saya sudah beberapa kali memang membikin pelatihan bekerja sama dengan Kemenparekraf. Sebetulnya ini program Kemenparekraf Baik. gitu. Nah, itu balik lagi itu datang jadi saya memberikan pelatihan untuk kelas stage manager. Oke. Gitu. Tapi siapa tahu ke depan ada rencana untuk buat satu 4 kursus mungkin Ibu untuk Sebetulnya keinginan itu sudah ada dari dulu dengan beberapa teman-teman gitu yang concern masalah edukasi dan bagaimana profesi seorang stage manager itu sih udah ada gitu. Tapi memang karena saya sendiri kan otodidak. Meskipun saya ada beberapa sertifikat ambil course gitu ya. Cuma buat saya masih ada secara legalnya ini mau gimana nih gitu. Kan nggak gampang saya menyebut saya guru dari gitu. Sebetulnya kemarin dari UPH ada yang mengkontak saya untuk mengajar di minor class di jurusan musik. Dia mau akan ada minor untuk pelajaran stage manager. Mereka minta tapi memang belum. Ya mungkin adalah beberapa step ke depan yang mungkin akan terlaksana seperti itu gitu. karena kan akademis juga melihat dari sisi akademi juga kan melihat potensi industrinya ya Bu ya. Dan Betul. kesini kan seni pertunjukan itu kan nggak ada habis-habisnya gitu Bu. Mungkin kemarin sempat menurun di pandemi, tapi kan berubah wujud juga ke online tetap jalan gitu ya Betul, Bu ya. betul. Apalagi sekarang di zaman yang memang sudah bisa kembali lagi offline seperti biasa gitu. Dan saya rasa juga penting ya Bu ya supaya nanti
ilmu-ilmu seperti stage manager itu juga di daerah juga bisa ada Bu ya. Jadi kalau kita bikin kegiatan di daerah pun juga ada yang bisa diandalkan gitu ya Bu ya. Betul, dan memang yang menjadi tantangan buat saya adalah industri ini kan sudah jalan dari dulu. Bagaimana eh, definisi seorang stage manager sebetulnya udah ada dari dulu. Dan tapi tidak banyak dari kita pelakunya yang mengetahui dengan benar secara textbook seperti apa seorang stage manager, tugasnya seperti apa gitu. Nah itu sih yang tantangan. Jadi istilahnya di industrinya udah menggeliat banyak, sudah banyak pelakunya. Tapi yang tahu bahwa ininya seperti apa tidak banyak. Jadi tantangannya adalah bagaimana saya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman ini loh gitu. Gitu sih, saya senang sih tiba-tiba aja gitu konteks saya. Boleh nggak dikasih kelas? Tapi biasanya saya akan menggali dulu pesertanya tuh siapa, goalsnya tuh apa. Karena kan gini, susah juga saya paksakan kalau misalkan pelakunya adalah di event industri, saya kasih pelajarannya yang 100% seni pertunjukan. Karena Iya. Ada gap lah Ibu ya nanti betul, jadinya. Malah nggak aplikatif buat betul. buat Jadi peserta. makanya saya selalu, ya untungnya saya balik lagi, saya seorang stage manager yang mengalami dari proses seni pertunjukan teater bergeser ke event, mau konser, mau apa, festival atau kolosal, saya mengalami semua. Sehingga begitu ada peserta pelatihan yang sekarang banyaknya adalah pelaku IO yang ikut pelatihan. Kan susah gitu. Jadi saya tetap mengajarkan pakemnya, tapi ini similarnya kalau di event ini loh. Gitu. Jadi kalau ini analoginya ini loh gitu. Sehingga karena saya punya pengalaman di dua-duanya, saya tidak terlalu sulit untuk memberikan pelajaran itu. Nah, itu dia tuh. Itulah bukan keunggulannya, itulah dunianya Ibu Untari ya. Karena semua udah dilakuin, jadi apapun itu sudah tahu gitu jadinya ya. Gado-gado banget. Gado-gado banget ya. Tapi gado-gadonya enak. Oke. Bumbu kacangnya mantep ya. Baik, Bu Untari, mungkin ada yang mau disampaikan satu dua kata untuk teman-teman yang misalnya sekarang lagi mencoba peruntungannya menjadi seorang stage manager atau mereka yang mungkin bekerja di bidang-bidang seni pertunjukan ya Bu ya. Apa yang bisa mungkin penyemangat buat teman-teman kita ini Bu? Buat teman-teman sih mungkin bukan pesan ya, sok banget gue ngasih pesan. Jadi lebih gini sih, ilmu stage management itu kan ilmu multidisiplin, ya kan. Jadi banyaklah belajar semuanya. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Karena begitu kita tahu apa yang menjadi pakemnya, habis itu implementasinya lebih mudah gitu sih. Belajar dan belajar. Belajar bukan cuma dari buku ya, dalam artian termasuk sih komunikasi, skill apa segala macam tuh harus terus diasah. diasah ya Bu ya. Termasuk juga soal kemampuan bahasa ya Bu ya. Betul. Baik, wah banyak banget nih pelajaran, poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Bu Untari kepada sobat-sobat Obrigado. Semoga pengalaman-pengalaman dari 35 tahun di dunia pertunjukan ini bisa, walaupun cuma kita bahas dalam 1 jam mungkin ya, ini bisa teman-teman sobat Obrigado ambil poin-poinnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Untari untuk sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia disambangin. Kalau teman-teman Obrigado lihat, sobat Obrigado lihat di belakang kita sampai disuguhin segala gitu. Terima kasih banyak ya Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Aku juga terima kasih loh. Aku seneng kalau begini. Oke, baik sobat Obrigado, jangan lupa like, share, dan komen. Dan sampai jumpa lagi kita di episode berikutnya bersama dengan tamu-tamu spesial lainnya. Hari ini saya ada sedikit bikisan buat Ibu. Wow. Lu cakepan lukisannya. Enggak dong. Keren. Baik Bu, terima kasih Ibu ya. Sobat Obrigado, sampai jumpa di episode berikutnya.